ikut, tapi ternyata kayaknya memang minat masyarakat itu lebih secara santai, nggak perlu daftar-daftar, bisa ikutan ngobrol gitu kali ya. Iya, tuh kan banyak yang kirim komentar juga gitu. Enakan Mm-mm. TikTok Kak, tinggal buka aplikasi udah selesai. Ya udah. Jadi karena Benar, benar, belajar dari benar. pengalaman Ya, itu, akhirnya kita here pindahin we aja. are. Yes, betul. Yes. Kalau Mm-mm, teman-teman mm-mm, mm-mm. bertanya mau bahas apa, supaya teman-teman tahu nih ya, selama 1 jam ke depan apa yang akan terjadi. Jadi Ya, tiba-tiba tutup tahun ini Becky nyolek saya dengan sebuah ide. Dia bilang, Dave, mm-mm, mau nggak kita bikin sharing session membahas mm-mm. mengenai apa yang sudah terjadi di tahun 2023. Gitu kan, Beck? Ya, benar sekali. Jadi eh aku tuh nanya sama Dave gitu ya, Dave, yuk kita sharing apa yang udah kita pelajari atau pelajaran apa sih yang kita dapat dari tahun 2023 ini? Karena ada nih TikTokers yang mau gue tanyain ke lo, Dave, gitu kan. Perihal apa yang udah terjadi dan udah dilewatin. Kan kalau TikTokers pada nggak ngeh gitu atau baru bergabung, tahu nggak sih Dave itu di tahun ini mengalami heart attack di usia berapa? 46. Tuh, di usia 46 ya, dia kena heart attack. Nggak sangka juga, maksudnya gini loh, waktu lo kena heart attack buat gue juga sangat mengagetkan, karena kan kita tahu ya, gue sama lo kan kita sama-sama pencari hidup sehat ya, Bo. Kita olahraga bareng, kita makan bareng, gue juga tahu lo makan bahkan lebih terjaga dari gue gitu. Eh, Terus tahu-tahu kok dia sehat banget apapun dia kerjain. Gue aja yang emak-emak masih suka susah nyari waktu olahraga. Sementara Dave tuh sangat terjaga teman-teman. Jadi kaget gitu. Nah, tapi puji Tuhan Dave tuh kena heart attack sampai harus bypass. Nanti kalau ceritanya apa dan lain-lain lebih detail ya mungkin Dave bisa cerita. Tapi maksudnya gue tuh melihat bahwa Dave, lu tuh diberikan kesempatan kedua yang sungguh sangat luar biasa loh sama Tuhan. Lo langsung dapet dokter yang tepat, kemudian lo langsung tahu apa yang harus dilakukan, kemudian lo menjalaninya juga dengan yakin, walaupun gue juga percaya bahwa pasti ada pergumulan ya sebelum benar-benar dijalanin gitu. Dan gue nggak tahu, nah itu yang gue kepengen tahu. Waktu lo kena gitu ya, heart attack itu dan lo tahu gitu, gue kena heart attack. Apa sih sebenarnya perasaan lo gitu? Kayak apa sih? Waktu, oke berarti mulai dari situ. Waktu gue kena heart attack, perasaan gue kaget sebetulnya. Hmm. Kaget lebih ke nggak terima. Hmm. Gue tuh kayak, hah? Masa sih gue kena heart attack gitu? Karena Mhm. seperti yang tadi lu bilang, gue Mhm. sama Becky itu temen olahraga bareng udah 5 tahun. Mhm. Kita Iya. itu ketemu di gym, we share the same trainer bahkan. Mhm. Jadi memang Mhm. kesadaran kita terhadap gaya hidup sehat itu udah ditarik mundur, kayaknya udah 10 tahun ke belakang deh ya, Beck ya. Iya, iya. Jadi kalau Becky tanya rasanya kayak apa, gue kaget sama nggak terima. Lo yakin gue heart attack gitu? Hmm. Kayak gue merasa bahwa semua Mhm. usaha gue itu sia-sia. Intinya itu. Hmm. Kalau Iya, jujur, iya, iya. secara jujur. Jadi kalau lo tanya apa yang gue merasa eh, nggak boleh ngomong kasar ya. Kita kan harus kasih Iya, iya, pengertian. iya, iya. Tapi Heeh. truthfully, yang gue rasa adalah fuck you banget deh gitu. Hmm. Heeh. F you gitu F ya. you gitu. Sialan banget loh gitu. Heeh, 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 Gue heeh. udah olahraga Senin sampai Jumat. Mhm. Gue pernah ketemu Pastor Jeffrey di Senayan City. Mhm. Dia tuh komentar karena tiap kali ngeliat Instastory lo sama gue olahraga mulu.
Kamu tuh udah kayak Iya. atlet loh. Senin sampai Jumat olahraga. Apa sih yang kamu kejar? Gue tuh bengong gitu. Apa yang gue kejar ya? Nggak ada Heeh, kerjaan aja sih pengen gue gitu. Terus ketika sakit heart attack itu dan ketika masuk umur 40, terus kan kita heeh, sering dapat insight ya teman-teman ya. Hati-hati mhm, umur 40 badan udah tidak seseger dulu. Gue tuh berasa bahwa enggak gue sih. Gue sama Becky mmm, udah mungkin orang paling sehat di gerombolan kita. Setuju nggak, Nek? mmm. Iya, makanya apalagi seminggu sebelum Dave kena serangan jantung, pada banyak yang nanya heart attack apa sih? Heart attack itu adalah serangan jantung, heart jantung, attack serang gitu ya. Nah, jadi sebelum Dave itu kena serangan jantung, itu tuh 1 minggunya iwet. Iwet tuh pecah pembuluh darah, Bo, di kepala. Hmm, Bener ya? Jadi betul. itu tuh bener-bener oh wow gitu. Nah gue nggak tahu tuh kan kita kan ngebesuk Iwet bareng kan Dave. Gue Iya. nggak tahu apakah lo kemudian jadi hah Iwet aja kena gitu. Cuman ya kalau gue ngelihatnya pokoknya Dave tuh ini deh teman-teman Dave itu buat gue adalah gambaran memang orang sehat gitu loh. Jadi kaget banget waktu dia kena serangan jantung dan akhirnya harus bypass. Bypass itu teman-teman kalau nggak tahu, jadi kalau kalau ada problem jantung itu biasanya ada sumbatan. Ini aja ya cerita umum aja ya dikit ya. Gue juga bukan dokter dan gue nggak terlalu ngerti. Tapi ada sumbatan. Nah biasanya orang kalau ada tersumbat yang dilakukan itu adalah di ring, bener ya? Dipasang ring di pembuluhnya supaya terbuka jalannya. Nah ini Dave tuh udah nggak bisa di ring karena Hmm. sumbatannya terlalu banyak sehingga yang harus dilakukan adalah Dave tuh harus di bypass. Bypass itu adalah operasi jantung dibuka gitu, dibuka loh ya, dibuka, diperbaiki gitu. Itu kan gila, itu operasi gede banget gitu loh. Nah, jadi nah, waktu itu lo ngerasa gimana? Hah, gue mesti operasi kayak gini gitu. Sebenarnya waktu serangan jantung aja sih gue berasa, anjrit masa iya sih gue serangan jantung. Nah selebihnya mungkin 3 hari semalam pertama aja ketika gue di rumah sakit di UGD itu gue merasa, ih kok sia-sia banget ya gitu. Gaya hidup sehat yang selama ini gue jalani. Selebihnya menuju leading on kepada decision serangan untuk bypass itu gue udah lebih kepada survival mode aja sih, Beck. Udah lebih Hmm, kepada oke, what's next? Karena kan gue tuh memang mentally begitu kan orangnya. Gue tuh selalu iya, I iya, always think a step ahead karena it calms me down. Not knowing what to do hmm, next itu tuh iya, it freak me out. It freak me out. hmm, 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 hmm. Oke, nah jadi setelah lu jalanin ya Dave, nih teman-teman, nah ini dia nih poinnya. Jadi artinya Dave itu ngalamin di 2023 ada apa namanya hal-hal yang mengagetkan ya, yang nggak sangka gitu bisa kejadian. Tapi kemudian dia kan selamat ya. Kalau dia nggak selamat kan nggak lagi ngobrol kita sekarang, ya kan? Oh, lo tau apa, Nah, Beb? apa? Minggu ini tuh gue dapat berita berita kedukaan dua kenalan Hmm, gue umurnya hmm, segue itu juga hmm. meninggal serangan jantung. Ba! Nah, ini juga nih Dave. Nih ada Melva Andrea Arios. Suami saya juga bypass Kak Dave, umurnya 36 tahun. Mm-mm. Waduh, coba kita baca-bacain ya. Siapa lagi nih yang berbagi? Oke, ya baru itu. Nah, jadi gara-gara serangan jantung. Jadi kayaknya serangan jantung tuh makin makin kena yang muda-muda pun udah nggak apa namanya nggak boleh nggak aware gitu ya. Mm-mm. Intinya adalah, kan tiap kali gue cerita mengenai serangan jantung, semua orang langsung jadi ketakutan ya, Bek ya. Kayak langsung, aduh Iya, gue gimana, iya, aduh gue iya. gimana, aduh gue gimana. Mm-mm. Mm-mm. My key message for you would be, lo jalani kehidupan lo itu dengan lebih in tune terhadap perubahan badan. Jadi kalau Hmm. lo merasa ada perubahan badan lo, jangan Iya, ditawar. Kita kan suka gitu kan.
Aduh Hmm. kok kayaknya sakit ya ulu hati. Terus kita tawar, Heeh. masuk angin kali ya. Udah deh minum teh Hmm. panas gitu. Setelah Iya, beberapa iya, waktu iya, kalau iya. sakitnya enggak juga hilang, udah ke rumah sakit aja yang. Hmm. Kita kan nggak pernah tahu Iya, apa yang iya, iya. terjadi di dalam, Bek. Betul, betul. Orang lu juga nggak pernah ngalamin, bener nggak? Iya. Lah, partner bisnis gue si Ibu Jing, itu kan gini, oke si Dave heart attack, aduh si Dave ada penyumbatan. Ih aku mah enggak, iya aku baik-baik aja. Jreng, periksa. Bo, penyumbatan 3. Oh gitu. Ke dokter Hmm, jantung dia. ember. Oh. Nah, jadi maksudnya gini ya teman-teman, bukannya nakut-nakutin, tapi ini kan sesuatu yang kita tuh harus aware. Kalau gue karena memang gue kan umur 53 ya. Tahun ini, tahun depan gue 54. Dari 2018, gue tuh kemarin cek darah, Dave. Hmm. Cek darah. Nah, gue tuh cek darah, kemudian gue bandingin dengan cek darah gue terakhir. Puji Tuhan, gula darah gue pada turun. Soalnya gini-gini ya, teman-teman kelihatan nih, wah kayaknya terjaga, oh kayaknya langsing-langsing aja. Gula darah gue tinggi, Bo, udah masuk ke prediabetes. Sementara tahu ya teman-teman, ingat diabetes itu adalah kayak gula itu sebenarnya kayak akar segala penyakit gak sih gitu kan ya. Nah, Ya. jadi ya itu yang akhirnya gue jaga-jaga juga gitu. Nah, jadi kita mesti aware dengan apa yang udah disignalin sama badan kita. Nah, sekarang apa yang gue mau tanya sama Dave? Nanti gantian ya teman-teman TikTok. Dave juga akan nanya-nanya sama gue, terserah dia mau nanya apa. Nah, jadi ya Dave ya, kalau gue lihat Hmm. lu tuh setelah lu bypass, Hmm. terus kan gue ke rumah sakit, ngeliatin lu, temen-temen pada kumpul, pokoknya you know deh how much or how many people loves you so much gitu ya. Eh, Hmm. mereka ada di sana dan lain-lain gitu ya. Nah, terus gue lihat gitu abis lu kena serangan dan operasi, itu tuh gue melihat lu tuh di dalam hidup lo malah lebih aktif loh. Lebih aktif gimana? Beneran. Jadi gue ngeliat gitu ya, gue lihat lu tuh lebih kayak lebih pergi-pergi gitu. Oh. Coba dulu kan kalau gue bilang gini, Dave ini nih, aduh udah males nih gitu, aduh mau Hmm. pulang aja, aduh ini, aduh itu gitu ya. Iya. Terus kayaknya Dave kita jalan yuk, ini, aduh ntar dulu deh, banyak gitu alasan-alasan. Dan gue Pemalas ngerti gitu. gitu, pemalas gitu loh. Tapi sekarang ini justru yang gue lihat tuh, lu lu tuh apalagi lo sama Karen. Dan Hmm. kayaknya apa yang terjadi pada diri lo, itu tuh ke Karen tuh pengaruh banget. Gue lihat Ya. dia tuh kayaknya kemana-mana sekarang harus bersama lo gitu. Harus bersama lo. Terus lo tuh kayak kayak apapun lo pergiin. Terkait dengan perkumpulan dengan teman-teman, lo pergiin. Nah, Ya. jadi sebenarnya I'm wondering gitu. Apa yang membuat lo tuh sekarang menjadi seperti lebih aktif, socially active, Hmm. and apakah itu juga terkait dengan apa yang teman-teman apa yang terjadi dalam hidup lo gara-gara sakit lo ini? Pastilah ya, disadari Mm-mm, atau tidak gitu. Eh, mm-mm, bener apa yang kata lo gitu. Apalagi setiap kali dengar ada orang kenalan gue sakit, kenalan gue meninggal, terus pas gue mm-mm, tanya kenapa, serangan jantung terus lewat gitu. Gue tuh I am constantly reminded bahwa mm-mm, eh gue tuh dapat second list aja dalam hidup, ibarat gue mm-mm, perpanjangan kontrak gitu kan. Jadi gue kayak mm, kayak pengen menikmati aja hidup gue deh gitu. Kayaknya kemarin itu kan kemarin sebelum serangan jantung hidup gue tuh kayaknya very uptight gitu. I was just mm. very uptight kan gitu. I live my life a certain way yang selama ini gue tahu. Nah sekarang kayaknya udah nggak pengen begitu ya gitu. Pengen jauh lebih relax aja. Pengen jauh lebih santai, lebih relax dan lebih santai menyikapi hidup loh. Bukan lebih relax gue Hmm, rebahan di rumah terus. Tapi maksudnya iya. lebih
lebih rileks aja menyikapi hidup gitu. Mungkin itu kali ya. Mm-mm, mm-mm. Lebih rileks menyikapi hidup, terus ada ini nggak? Ada lebih kayak bersyukur, takut waktu tuh sempit, atau kita nggak tahu kapan kapan Hmm. kita gitu. Iya, karena intinya tuh gitu ya, Bek ya. Hmm, Ternyata ya, hidup itu menurut gue sebuah misteri besar yang emang kita nggak pernah tahu. Kayak hmm, kayak kita deh gitu. Kita pikir kita olahraga, kita akan sehat panjang. mm, 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 Kita akan jauh dari penyakit. mm. Gue udah gaya hidup naturopati 10 tahun sebelum lu semua pada repot dengan naturopati di sosial media lu. Gue udah paling depan, jangan bawel lu semua. Bener apa enggak? Benar. Heeh. Lo baru mulai ngejus sekarang, ya Allah, say. Pipis gue aja udah pernah gue minum tuh. Ya, Oh, gaya hidup. lu pernah, Bo? Ilah, Yang minum, lu pernah? minum urin itu. Ya lo Heeh. 3 tahun, say, gue terapi begituan. Oh iya? Aduh, apa nih yang belum pernah gue kerjain? Apa gue tanya? Hah? Apa? Oh ya ampun, gue nggak sangka loh, Dev. Ih, gue mah udah pernah semua, Bek. Lu ikut terapi urin itu ya, gue tahu sih lu banyak yang lu kerjain, cuman ternyata ada terapi urin itu lu jalanin juga. Oh wow. Segala gue jalanin. Heeh. Tapi ternyata itu tidak mengubah fakta kehidupan yang bahwa certain things in life yang memang sudah digariskan gitu. Kalau teman-teman nanya, Hmm. kok bisa sih lu serangan jantung, kok bisa sih gitu. Karena memang badan gue dibangun tidak mampu mentolerir kadar kolesterol yang ada di dalam darah. Ya gimana dong gitu. Iya, 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 iya. Genetically that's how I was built gitu. Iya. Situasi yang sama mungkin di badan orang lain berbeda, tapi di badan gue ya seperti itu. Mau apa loh? Hmm. Gitu. Nah, oke. Berarti pelajaran yang bisa lo ambil dari tahun 2023 ini. Pelajarannya, hmm, nah mungkin ini berkenaan berhubungan dengan apa yang tadi lu bilang. Let go. I learn to let go. Hmm, hmm, hmm. Yes, I like making plans. I like having goals. I Ya. love having to-do list gitu. I love structure in my days gitu. Eh, tapi pengalaman di Black, setiap kali gue mandi, gue pegang guratan di dada sama di kaki gue udah kayak buku HBS ya, Nek, ada banyak garis-garis di badan gue. Setiap kali gue pegang guratan gue tuh, I am reminded, iya udah Nek, hidup itu let go aja. Lu mau olahraga, olahraga Hmm, lah. Lu mau makan sehat lah. Tapi let mm-mm. go gitu. Kalaupun emang ternyata akhirnya lu sakit, ya udah berserah aja. Lu, Hmm, lu mau mempersiapkan diri, lu pengen punya asuransi, silahkan. Tapi kalau hmm, di suatu waktu lo sakit dan asuransi lu fell apart atau gimana atau apa, lo let go aja, percaya aja kalau jalannya akan ada. Kalau itu terjadi di depan mata lo, pasti Tuhan hmm. akan siapkan gitu jalan keluarnya. Udah itu aja gue tuh sekarang jadi ya udah I learn to let go, bitch. Emang lo ada masalah kemarin itu? Atau? Enggak sih, enggak. Cuma kan maksudnya Ah, gue, Bek, gue itu ikut asuransi baru loh. oh, Gue tuh ikut, beruntung ya lo. gue tuh ikut asuransi baru loh. Coba naiknya ulang lagi. Nek, Oke. Oh gitu, lo baru berapa? 2 tahun? 2 tahun. Dan Tebakan gue gue tuh hebat kan, 2 tahun. Hmm. 2 tahun. Tapi gue punya BPJS dan gue tuh nggak pernah mikirin gitu tata caranya kalau ada apa-apa apa yang mesti dilakukan gitu nggak pernah. Hmm, I hmm, didn't know, hmm, hmm. I didn't know jack shit. Hmm. Tapi pas ya, semuanya tepat ya. Iya, the point of my story adalah pokoknya lu let go aja gitu. Ketika Mm-mm. when things happen in your life, udah pasti Tuhan akan kasih solusinya. Kalau peristiwa terjadi dalam hidup lo dan lo belum melihat solusinya, ya you need to talk within. Hmm. Mungkin mata lo berkabut kali sehingga lo nggak bisa ngelihat. Ya, 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 ya. Hmm. Ngomong-ngomong nggak bisa ngelihat, ini masih pada komen nggak sih orang-orang? Kok di gua nggak kelihatan ya? Masa sih? Wah, kacau mata lo. Pada komen, Bukan.
Bah, Terakhir, terakhir komen lo apa? Di itu lo, tuh di lo. itu ada kayak Pratiwi kalau setahun belum bisa di-approve, pasti udah 2 tahun masih ada Kak Bek Wina komen Kak. Becky hilang. Ya ampun, tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Oh, iya kok di sini nggak ada sih. Masa di gue terakhir itu Cenoa di Bali kalian berdua awet muda sih. Lu scroll dong, lu scroll. Scroll ke atas. Heeh. Oh, welcome to TikTok. Oh, kok nggak goyang? Nggak ngegulung? Nggak goyang. Tapi gue kelihatan ya. Oh, katanya Kak Becky keluar dulu. Mau lu keluar dulu? Oh, keluar dulu. Coba ya, bentar ya. Aku keluar dulu, terus aku masuk lagi. Wait, Heeh. jangan kemana-mana. Aku akan kembali Namanya, sebentar. namanya juga teknologi ya. Emang begitu. Waduh gila, begitu Becky keluar, gede banget muka gue on screen. My God, so scary. Jadi intinya teman-teman, tujuan saya sama Becky bercerita adalah pengen punya talk show tutup tahun aja gitu. What have we learned from 2023? Hopefully cerita dan obrolan kita will inspire you to also take time to look back and see the journey you guys go through this past year with yourself gitu, intinya tuh gitu loh. Ini tidak akan terjadi setiap Sabtu, ini tuh cuman impromptu aja, pengen aja tiba-tiba tutup tahun gitu loh, kita berdua looking back. Karena mungkin yang teman-teman tahu tuh cuman saya yang serangan jantung, tapi ada peristiwa major juga yang terjadi dalam hidupnya Becky yang baru hanya akan dia ceritakan hari ini melalui pertanyaan gue. Keren gak tuh ya? Ini jadi serupa Michelle Obama ngobrol sama Oprah Winfrey. Yang lebih tua Oprah, berarti Oprah Becky deh. Hah. Kan tadi Becky bilang ya, nanti Dave lu boleh gantian nanya. Berarti suka-suka gue dong, gue mau nanya apa. Ya? Jangan lupa invite Becky lagi. Gimana caranya? Sebentar, jangan pakai emosi. Wait ya. Becky-nya mana? Sabar dong yang. Becky. Ini dia. Accept. Jo. Nah, aku kembali. Iya, sama-sama gaptek. Ternyata tadi signal gue jelek, Bo. Wifi. Gimana sih? Tahu dong yang mana yang jelek. Yang selalu jelek gue marah-marah tapi gue nggak ganti-ganti. Lu tuh Ini wifi ibarat punya dua. Provider enggak, wifi lu punya dua. enggak. Ini gue sekarang pakai ini provider gue, telepon HP. Oh. Oke, Oke. nah yuk silahkan. Jadi, oke. Jadi kebiasaan jadi moderator nih teman-teman. Jadi artinya apa yang lo pelajari dari 2023 ini adalah lebih untuk let go. Bahwa apapun yang terjadi ternyata lebih oke kalau dibawa santai. Karena semua-muanya, jadi sebenarnya ini ya, lebih mengenali apa yang ada di bawah kontrol kita, apa yang ada di luar kontrol kita gitu ya. True that. Tapi juga lebih menghargai hidup. Sudah pasti ya, karena ternyata semudah itu loh kita tuh bisa tutup usia, say. Iya ya, gila It's, ya. it's that easy and that simple, darling. Ternyata ya, perjalanan kita tutup usia tuh semudah itu, Bo. Benar. Jadi di old adage yang bilang bahwa live life to the fullest, enjoy your days, that's fucking true. Karena kita tuh nggak pernah tahu kapan perlombaan hidup ini akan selesai. Jadi dinikmatin aja yang. Iya, betul. Gitu nggak sih? Benar. Itu sih memang apa namanya dari dulu juga gue rasanya sih cukup menikmati ya. Cuman kadang-kadang menikmati hidup, tapi kadang-kadang memang disiksa oleh rutinitas. Nah iya, memang kan hidup itu penuh dengan rutinitas kan, dan kadang rutinitas itu yang akhirnya membentuk kebiasaan kita kan, dan kadang-kadang bukan kadang-kadang, at most part of our life ketika major life
crisis happens gitu, Mm-mm. itu yang menampar kita kan. Nah, Betul. nggak ber- kerennya sih, jangan sampai selalu lu ditampar oleh major life crisis untuk dapat pelajaran mahal. Ya nggak sih, Nek? Iya betul, harus belajar, sebenarnya harus lebih aware aja. Tuh ada yang bilang katanya batas antara hidup dan mati itu emang tipis Kak, katanya Hmm. begitu. Kemudian hai para master of positive vibre, aduh terima kasih. Kemudian ini katanya alhamdulillah positif vibe banget kalian berdua. Aku yang denger kalian ngobrol berasa nyaman banget. Terima kasih. Ini ada yang bilang, "Oh, aku pernah ketemu Om Dave pas kecil di studio Idola Cilik. Apa kabar, Om?" Baik, sayang. Katanya gini, belakangan ini kayak orang gila, tiba-tiba kepikiran mau metong, langsung pikiran jauh. Gadis, em, gini ya, kadang-kadang kalau gue ya, Dave ya, kadang-kadang emang kita tuh di dalam hidup suka berasa capek. Mm-mm. Bener ya. Dan kalau berasa capek, sedang putus asa, hidup kan nggak selalu baik-baik aja ya. Dan itu lumrah teman-teman. Jadi jangan tertipu oleh segala sesuatu yang kalian lihat hanya di media sosial, yang bagus-bagus, yang memang kayak yang dibagi tuh yang sukses-suksesnya aja. Nah, jangan hal-hal demikian kalian izinkan untuk mengecilkan hati kalian sehingga kadang-kadang kita jadi berasa kayak kok kita gini-gini aja ya, kok gue nggak berguna banget ya, kok gue salah melulu ya, kok gue dalam hidup nggak seperti dia ya, terus kalau kayak gini gue mendingan pengen mati aja. Nah, jangan. Kalau ada perasaan kayak gitu atau pikiran kayak gitu, artinya kalian sedang sangat lelah. Nah, kalau lelah, istirahat sejenak. Jangan diikutin tuh, jangan dikasih makan pikiran-pikiran yang kayak tadi kepengen mati aja. Tapi itu tuh bukan cuman gadis aja yang ngerasain. Orang tuh seringkali juga demikian. Gue juga suka kadang gitu loh Masa sih? mikirnya. Iya, Kak, tapi kalau gue mungkin lebih kepengen caper ya. Pengen cari perhatian sama orang-orang di sekitar lo. Gila. Karena Karena, nah gini, teman-teman juga ya, mesti cek ya ke diri masing-masing. Apakah kalian adalah tipe orang yang lebih memberi daripada Hmm. menerima? Hmm. Gitu. Karena orang yang selalu memberi, melayani, mengusahakan segalanya gitu ya, bukan karena ya kadang ada terpaksa juga, kayak nggak ada pilihan. Tapi eh, most likely gitu ya, biasanya memang bawaan orang tersebut memang selalu kepengen kepengen ngasih, kepengen memberi, kepengen menyenangkan orang lain. Hmm. Nah, kalau sekarang yang populer disebut sebagai people pleaser, Bisa. bener ya. Nah, jadi waktu kita kebanyakan ngasih, ngelayani, kadang kita tuh lelah dan kepengen juga gitu. Dilayani. Sesekali dilayani, Hmm. menerima gitu loh. Nah, pas lagi gitu tuh suka ada perasaan, hah, kalau gue mati nih pasti nih orang-orang baru pada Nyariin gue. nyariin gue gitu Nah, loh. ih Nah, geli deh. Jijai deh. aduh, teman-teman, ini obrolan paling jujur ya kayaknya di pagi hari ini. Oh iya, ya ampun. Nah, tapi kalau kalau Nih, lu lagi fase caper gitu ya, mungkin a lot of moms, a lot of wife can relate to that ya. Apalagi mungkin yes. ibu, istri yang Mm-mm, memang perannya itu by nature melayani, memberi. Kadang-kadang kan betul. kecapean juga. Mm-mm, Pertanyaan gue adalah, ketika lo sedang di fase itu, mm-mm, capek, butuh mm-mm, diperhatiin, pengen mm-mm, dilayani, fase mm-mm, caper mm-mm. itu. What Iya, did you do? Lu throwing tantrum atau lu ngomong secara jujur kepada orang-orang di sekitar lo? Gue tuh lagi capek, gantian gue yang pengen dilayani, boleh nggak? tergantung simpenan tenaga gue masih ada apa enggak. Kalau Apa? simpenan tenaga gue masih ada, gue akan memilih yang bisa jadi gue memberitahu gitu ya, aduh aku lagi capek banget, atau aduh kalian tuh ya kok nggak merhatiin mamah banget, atau kok gue diginiin aja sih, atau gue ngomongnya banyak loh nih di grup, kok lu
cuekin aja sih misalnya gitu ya. Pasti berasa deh teman-teman kalau yang emak-emak gitu ya, kalau punya grup keluarga, kok kayak gue bawel sendiri ya, yang lain. Jadi lu tuh berperan sebagai emak-emak di grup keluarga lo, iya kan? Sementara yang jawab cuma gini, oke, iya, WKWKWK. Gitu ya, Nik. Kita yang panjang ngomongnya. Nah, kalau Semua tuh, sibuk sama pacar masing-masing. Bo, anak gue senyum-senyum di kulum, Bo. Nah, jadi kalau gue masih punya tenaga, gue akan ya kayak gitu. Tapi kalau gue nggak punya tenaga, bisa jadi gue tuh throwing tantrum loh. Mm-mm. Throwing tantrum dan paling gede udah throwing tantrum atau udah Dicuekin. kasih kode, Ih, paling sebel ya, paling sebel ya, paling sebel ya. dicuekin Lu udah juga. cari Ya, perhatian, tantrum, dicuekin nggak ada yang merhatiin lo. Ih, emang enak. sama kalau salah satu anak gue ya, itu very straightforward, ya kan? Nanti dia bilang, mah kalau emang gini-gini, kenapa mama nggak ngomong? Gitu loh. Udah tahu nih yang mana nih. Ada nih dua-duanya nih di sini nih. Parah Gitu. pasti. Tuh dia nebak Tara pasti. Iya betul, itu dia. Hmm. Nah, jadi itu kalau kalau gue bertenaga, ya gue biasanya ya terbuka diskusi atau gue akan menghibur diri gue sendiri. Oke. Kalau gue nggak bertenaga, gue throwing tantrum. Jadi intinya teman-teman, tantrum itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, kita Benar. manusia dewasa juga kita suka tantrum ketika kita cari Yes, perhatian. Nah, betul. tapi kehadiran Becky dan saya pagi hari ini tuh the opposite of throwing tantrum. Ah, ah, Ya, kita tidak cari perhatian, tapi kita ya, mau memberi perhatian benar. pada Mau peristiwa. membagi ilmu. Yes, peristiwa yang terjadi dalam hidup gue. Nah, sekarang it's my turn to turn the table. Teman-teman Yes. mungkin taunya major life crisis yang terjadi di tahun 2023 dalam hidup saya. Mm-mm. Kayaknya kalau di hidupnya Becky baik-baik aja ya? Enggak. Coba kita tanya sama orang yang bersangkutan. Apa sih major life crisis yang terjadi buat lo di tahun 2023? Jadi gini Dave, teman-teman, dulu itu 18 tahun ya, selama 18 tahun, kalau teman-teman di sini udah lebih kenal dengan sosok Dave, sosok gue gitu ya, atau pernah ngikutin di media sosial yang lain, itu pasti tahu bahwa gue tuh kerjaannya apa sih? Gue itu kerjaannya selain sebagai MC, yang sekarang udah kebanyakan bawainnya acara wedding, nah gue tuh juga adalah seorang fasilitator. Hmm. Fasilitator itu adalah guru lah boleh dikatakan ya. Guru apa? Guru komunikasi. Selama 18 tahun terakhir kemarin, itu tuh gue punya sekolah. Bener ya Hmm. Dev ya? Gue punya sekolah nih teman-teman. Sekolah komunikasi yang sekarang namanya tuh makin berkibar dan memang sudah cukup besar. Karena apa? Karena ya nggak heran lah dia udah bertumbuh besar karena udah 18 tahun gitu ya. Nah, jadi di tahun 2022 lalu, gue memutuskan untuk yes, Okto, talking, benar. Nah, jadi 2022 lalu, akhirnya gue memutuskan, Dave tahu ya, gue memutuskan untuk berjalan sendiri. Hmm. Berjalan sendiri dalam arti tidak bersama dengan talking lagi gitu ya teman-teman. Nah, jadi 2022 tuh Dave kan di akhir tahun 2022 akhirnya gue memutuskan tuh untuk gue nggak di talking lagi deh. Tadinya kalau ditanya mau ngapain back, ya nggak tahu, mau istirahat dulu sesaat, rehat sejenak gitu kan. Terlepas dari segala rutinitas, tapi di tahun 2023, tepatnya di bulan-bulan Februari, itu tuh gue memutuskan untuk, memang ternyata passion gue sangat besar untuk berbagi ilmu komunikasi. Dan akhirnya gue jalan sendiri, Hmm. Lu gitu. ngajar Gue ngajar, komunikasi sendiri. benar. Nggak punya sekolah baru, nggak punya bendera baru, tapi gue jalan sendiri sebagai ya udah independen aja gitu. Hmm. Nah, banyak ya Dave, teman-teman, puji Tuhan gitu ya, syukurlah
karena banyak orang yang masih ternyata membutuhkan gue, masih nyari gue, masih percaya gitu bahwa gue bisa memberikan ilmu yang Hmm. baik gitu tentang komunikasi dan nyaman sama gue. Biasanya yang nyari gue tuh karena mereka lebih nyaman, yang lebih pinter dari gue kan banyak, ya Hmm. kan? Tapi kan gitu ya teman-teman, kadang-kadang kita cari cari guru itu tuh yang atau cari dokter gitu kan, pasti pinter semua, tapi Mm-mm. yang nyaman, yang Mm-mm. bisa gue percaya nih yang mana nih gitu. Mm-mm. Nah, jadi banyaklah yang memberikan gue kesempatan. Nah, Dave, lu percaya nggak? Menurut lo dan teman-teman gitu ya, eh, akan bisakah gue itu, orang kayak gue nih ya, udah mulai karir dari tahun 92. Dulu penyiar radio, MC bertahun-tahun. Selalu ada di atas panggung dengan penampilan yang wow gitu, dan mimpin acara, ketemu dengan berbagai macam orang. Nah, menurut lo, gue masih bisa nggak ngerasa terintimidasi dan nggak pede? Eh, di 2023 ini sih, ini kita kan jujur-jujuran ya, walaupun Mm-mm. memang entah kenapa saya sama Becky memang belum ada kesempatan untuk ngomongin ini Iya. secara heart to heart ini. Mm-mm. Karena ya kesibukan masing-masing, gue juga kemarin sibuk memulihkan diri gue, emang belum sempat Mm-mm. ngobrol aja deh gitu. Mm-mm. I can sense kalau agak goyang tuh kapal rasa percaya diri Hmm. lo di 2023. Betulkah itu yang Mm-mm. terjadi, Bu Becky? Benar sekali. Itu bener banget. Jadi gue tuh waktu gue mau mulai lagi gitu ya, Dave, ya, waktu gue lagi istirahat gitu ya, dari aktivitas yang dulu mau bergerak ke mau apain nih gue ke depannya gitu. Mau Itu ngapain lagi? mau ngapain lagi gitu ya. Nah, gue tuh sempet kepikiran kayak kayak gini loh, gue jadi ragu gitu, gue meragukan diri gue sendiri, dan sebenarnya ini juga terpengaruh dengan ya karena ada proses perpisahan dan lain-lain gitu loh, Dave. Nah, jadi waktu itu gue ngerasa ada pikiran gue tuh kayak gini, gue tuh ternyata sangat terbiasa bernaung di bawah nama besar dan institusi yang mapan Hmm, gitu. Sekarang gue akan melangkah sendiri. hmm, Pikiran gue itu adalah what if? Bagaimana kalau gue tuh nggak sekeren kayak kayak gue masih di bawah bendera besar ini gitu. hmm, Dan bagaimana kalau ternyata gue tuh tidak tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang-orang, dan yang gue paling takut adalah komentar kayak gini. Ih, kok dia beda ya? Nggak sekeren dulu waktu dia masih di talking gitu. hmm. Itu ketakutan lo. Itu ketakutan gue. Jadi gue tuh benar-benar takut, ketakutan dan ketidakpedean gue tuh serius banget loh, Div. Hmm, Serius banget loh teman-teman. Jadi kayak waktu itu tuh yang sebagai witness, sebagai saksi utama tuh ya di dalam keseharian gue tuh anak gue yang gede, si Tara. hmm, Karena kan Kayla waktu itu udah pergi, hmm, ya. Kayla waktu itu udah pergi. Jadi Tara tuh ngeliat gitu, berhari-hari gue tuh rungsing, gue tuh hmm, yang ya, dan gue kan gue Gemini ya. hmm. Loh, kok jadi ngomongin zodiak? Nggak, maksudnya Gemini itu teman-teman nggak tahu deh, ada nggak yang Gemini di sini? Pasti ngerti deh gitu bahwa satu hari lu bisa happy when you are happy and you are so expressive gitu ya, sharing your happiness. Waktu lu sedih atau lu lagi galau gitu, itu juga gampang banget kebacanya gitu. Pada aku Gemini tuh ada Ninda, ada Doni, oh my god, gitu. Nah, jadi waktu itu tuh Shandy, Gemini hadir, Ininda, bener. Nah, jadi waktu itu tuh gue, Dave ya, gue tuh bangun pagi, kan gue pernah share ya sama lo sama Iwet. Hmm. Nggak tahu teman-teman kalau di sini ada yang waktu itu ngikutin, bahwa gue tuh kalau dari pagi cuman diem-diem doang, drop tuh energi gue. Hmm. Tapi Lo nggak kalau tahu gue mau dari ngapain. pagi, benar. Tapi kalau dari pagi gue udah set gitu ya, gue udah atur, gue mau begini, gue mau begitu. Wah, itu semangat gue terjaga dan berkobar. Hmm. Nah, gue tuh orangnya gitu. Nah, jadi waktu itu tuh ya gue bisa loh, Dave, kayak bangun pagi, buka kulkas, mau netes bawa air mata gue, Bo. Gila.
Iya, gue nggak tahu ya. Mungkin kalau gue ngisi apa namanya tes tes psikologi gitu, mungkin gue tuh udah masuk ke nggak tahu. Mungkin agak depresi ada Yes. kali. Gue baru Iya, mau bilang, berarti lu tuh sudah light depression kali itu, Nek. Lah, yes, ya apa namanya kalau bukan depresi? Kalau lu iya. buka kulkas aja nangis. Nah, padahal kan maksudnya mestinya buka kulkas, oh ada yang enak-enak gitu ya, Nik. Hmm. Itu gue bener-bener, pokoknya gue buka kulkas, nah gue duduk, gue bingung, gue, aduh, sampai Hmm. akhirnya si Tara ini nanya gitu, mah gitu ya, kenapa gitu? What happened gitu? Karena anak gue sendiri nggak pernah dong, maksudnya Hmm. jarang-jarang gitu ngelihat gue tuh kayak gitu. Tapi mengingat apa yang sedang terjadi dan lain-lain, gue sedang berproses gitu ya dengan perpisahan dan lain-lain. Anak gue tuh bisa bisa mencium gitu. Terus udah gitu dia nanya dan waktu itu gue tuh ya anak gue inilah ya men-challenge gue untuk lebih jujur gitu apa sih sebenarnya. Nah, kemudian gue cerita gitu. Gue bilang gue tuh ternyata setelah gue pilah-pilah gitu ya, ketakutan gue terbesar itu adalah untuk menjejakkan lagi kaki gue untuk melangkah langkah yang baru di mana ini gue tuh tanggung jawab gue tuh semuanya sendiri, Dave. Hmm. Gitu. Gue tuh nggak ada yang bisa gue diskusi, temen diskusi. Dan gue kan pada akhirnya waktu gue mencoba untuk mengajar lagi gitu ya, independently, itu kan gue harus menyiapkan semua materi gue sendiri lagi gitu. Gue nggak mengambil materi, nggak boleh dong, nggak ethical dong. Jadi gue mencoba untuk mengolah lagi gitu. Dan gue ngerasa kayak, oh my God, this is so hard. And eh, ya itu ada ketakutan gue, what if kalau gue nggak seperti atau nggak sekeren, nggak bisa memenuhi ekspektasi orang yang sekarang make gue di luar dari nama besar sekolah yang gue lahirkan dan gue besarkan dulu gitu. Nah, kemudian lo tau nggak anak gue kata Zila denger KBK aja aku mau nangis. Sebenarnya aku juga udah berkaca-kaca nih, cuman aku nggak mau meleleh air mata aku di depan Dave, Iya, ya. Kak, dia maunya Uh, meleleh air matanya di depan kulkas, nggak mau di depan dia. iya bener bener bener. Nah, terus lo tau nggak Tara ngomong apa? Ini yang gue mau bagi ya, mungkin berguna juga untuk lo dan apa namanya dan buat teman-teman semua. Tahu nggak anak gue bilang apa? Mah, dia bilang ya, so what? Itu tuh Hmm. kuncinya. So what? Kalau mama enggak sekeren dulu, dia bilang. Hmm. Atau so what? Kalau mama enggak enggak apa ya? Enggak langsung bisa wow gitu buat orang-orang ini. So what? Kalau mama tidak memenuhi ekspektasi orang. Kan ini benar-benar sesuatu yang baru gitu untuk mama jalan lagi gitu. Jadi ya itu ya pokoknya jalanin aja mah. Dari Hmm. situ mama bisa belajar Hmm. dan ya mama akan jalanin, mama akan buktiin, kalau mama gagal ya mama belajar dari kegagalan yang akan ada nanti dan ya udah nggak usah overthinking. Hmm. Itu kata anak gue. Yes, ini buat teman-teman yang baru bergabung ya, just to give you a backstory ya, supaya lo bisa memahami emotional roller coaster dari Becky. Lo bayangkan ya, kalau lo merintis bisnis lo 20 tahun plus plus minus Ya plus minus. plus minus gitu ya, 20 tahun lo merintis bisnis lo bersama dengan partner lo, terus akhirnya one thing lead to another, lo harus menyudahi kerjasama tersebut. Pasti itu mempengaruhi kesejahteraan lo dan rasa percaya diri Iya. lo nggak sih? Nah itu yang dialami oleh temen gue ini nih, makanya dia buka Mm-mm. kulkas pengen netes, karena ngeliat kulkas kayak ngeliat pintu gerbang dunia goib ya Bu. Iya kan?
Jadi, Heeh. nah mungkin some of you can relate dengan ceritanya Becky, karena tadi beberapa ya meninggalkan kolom komentar. Sebenarnya karena rupanya banyak juga nih yang nonton TikTok kita tuh yang Iya. udah usianya 50 ke atas gitu ya, yang Mm-mm, mm-mm. eh, udah mau bentar lagi mau pensiun, Mm-mm, mm-mm, yang mm-mm. udah mau meninggalkan perusahaan lo, Mm-mm. meninggalkan dunia lo yang selama ini lo anggap, institusi lo yang selama ini lo anggap keren. Benar. Terus agak sedikit post power syndrome, lu mikirin, aduh bentar lagi kalau gue pensiun, gue udah nggak di institusi ini yang keren, gue ngapain kehidupan gue? Hmm. Nah itu apa yang dirasain oleh empok gue di samping gue ini. Iya, jadi gue tuh bener-bener apa ya? Gue ngerasa bahwa oh iya ya, ternyata eh, mau dikatakan ah enggak lah, I'm okay, I'm good. Ternyata I'm not okay, I'm not good. Hmm. Dan merasa ada ketertinggalan atau merasa kehilangan, aduh itu tuh normal banget. Jadi itu nggak perlu kita harus memungkiri gitu ya, enggak. Hmm. Tapi ya itu part of it ya we have to let go and accept gitu ya kayak tadi Dave bilang. Nah jadi itu yang gue pelajari Dave bahwa ternyata gue itu sempat terintimidasi, hancur confidence gue dalam arti ya kalau mau dibilang hancur ya hancur pada waktu itu. Tapi ya kan pada akhirnya ya kan gue juga sering berbagi apa yang harus dilakukan di saat confidence kita terganggu gitu kan. Nah jadi ya gue coba untuk em, ya gue mencoba untuk merefleksikan apa yang gue hadapi sekarang, gue refleksi diri dan gue mencoba untuk oke, I'm building up again gitu. Kalau Hmm. dikatakan from scratch, sebenarnya nggak scratch juga gitu kan. Jadi gue hanya yuk 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 yang tadinya udah mau kalau main Jenga tuh udah yang ditarik gubrak semuanya jatuh gitu kan. Nah ini tuh gue coba untuk mempertahankan terus menambal apa-apa tadi tuh yang rontok gitu ya gara-gara overthinkingnya gue dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu yang gue dapet dari 2023. And you know what? Tuhan tuh emang baik ya. Dan ya gue tuh merasakan betul pemeliharaan Tuhan di tahun 2023 ini. Bukan hanya pemeliharaan dalam arti Tuhan menjaga kesejahteraan kita. Secara apa? Secara ini. Enggak loh Dave. Gue merasa justru yang terpenting itu adalah eh, Tuhan memelihara mental, hati, dan pikiran gue untuk lebih bisa bersyukur, tidak tidak iri, dengki melihat orang lain bisa tetap berjalan dan keren gitu ya. Bahkan Tuhan jadi gini, apapun yang terjadi di luar sana, Tuhan juga memberikan kepada gue kesempatan untuk bersukacita. Hmm. Kayak gini ya Dave, kayak misalnya gue kayak lagi krisis kan kayak krisis PD juga gitu ya. Tahu nggak sih, gue dipanggil sama suster kepala sekolah gue dulu di Hmm. Santa Ursula. Gue diminta untuk mendampingi para guru di sana untuk dapat belajar berpenampilan lebih baik, ya. Terus gue diminta lagi untuk mendampingi anak-anak dari SD, SMP, dan SMA Santa Ursula waktu itu untuk Hari Pancasila. Mereka membawakan ada pantun, puisi gitu ya. Dan aduh, lu percaya nggak sih melihat mereka tampil, melihat mereka tuh mengaplikasikan apa yang gue ajarin, melihat dari ada sosok nggak pede sampai jadi pede karena dorongan semangat dari gue gitu ya. Terus guru-guru yang kemudian pada berpenampilan lebih baik, kemudian confidence mereka bertumbuh, mereka juga jadi lebih ekspresif dan gembira. Aduh, itu tuh nggak ada nilai uangnya, tau nggak? Yang bisa ibaratnya eh, eh, menjadi bandingan gitu loh. Hmm. Karena dari apa yang gue dapet dari mereka, mereka tuh apa feelingnya mereka, kemudian aduh Kak Beck, aku terima kasih banget Bu Beck, Miss Becky, thank you so much. Aduh itu tuh bener-bener membuat hati gue tuh sangat bersukacita dan gue nggak mikirin yang lain loh Dev. Jadi sebetulnya itu yang menjadi dongkrak rasa percaya diri lo ya. Iya. Dan Hmm? dan
kemudian apa yang gue lakuin, ternyata semua tuh, ya puji Tuhan ya, klien gue happy, klien gue puas. Jadi gue tahu pada akhirnya bahwa yang gue pikir gue bernaung di bawah suatu payung, enggak loh. I have my own value. Gitu. Ternyata gue tuh punya harga pribadi. Enggak cuman harga di bawah suatu institusi. Nilai. Gue tuh bernilai sebagai pribadi yang profesional. Gue bukan cuma bernilai karena gue ada di bawah suatu institusi yang keren. Gitu loh. Ya, ini teman-teman yang meninggalkan kolom komentar banyak yang juga can relate dengan cerita itu, post power syndrome, shifting in life gitu ya. Beberapa ibu sekarang yang udah ditinggal kawin anak-anaknya, terus emptiness syndrome gitu. Itu kan major life crisis yang shock your confidence in life ya. Ternyata begitu ya, menggantungkan rasa percaya atau value diri kita pada institusi kah, keluarga kah. Benar. Dan ketika itu semua berubah, terus kita jadi bertanya, lah terus value gue apa dong Nek, gitu ya kan? Betul, iya, benar. Gue udah 4 hari ini lagi ngedengerin podcast, tapi gue belum baca bukunya, dan kayaknya berkenaan dengan apa yang lo ceritain. Jadi Oprah itu bikin buku judulnya Build the Life You Want. Dia nulis buku sama author namanya Arthur Brooke atau siapa. Cari ya, beli, baca buat tutupan megah tahun ini. Si co-authornya ini dosen di Harvard, dia ngajar happiness. Intinya si dosen ini bilang, rupanya manusia itu butuh 4 pilar untuk bisa happy dalam hidupnya. 1, faith, iman lo. Nggak ngomongin Tuhan, nggak ngomongin agama. Iman. Kita tuh perlu iman. And in this particular order, faith, family, friends, work that serve. Jadi emang harus ya, kita punya pekerjaan yang serve our purpose. Iya. Sih, gue tuh dengar itu gue iya gitu. Makanya mungkin buat teman-teman yang salah satu aja 4 pilar ini terganggu, pasti kebahagiaan hidup lo goyah. Iya, betul. Itu betul sih. Benar, itu benar banget. Ya. Ulangi. Faith, family, friends, work that serve. Iya. Itu tuh jelas banget. Lo kalau bermasalah sama temen lo yang berarti ya untuk lo, itu pasti akan ganggu stabilitas emosi, stabilitas hidup lo. Belum lagi keluarga. Kalau something happen with your kids, in term of relationship atau yang lainnya, atau lo bermasalah dengan pasangan lo, gue nih Dave, kalau gue nih ibaratnya ya teman-teman ya, gue itu selama gue lagi akur nih ya sama suami gue, gue mau capeknya kerja kayak apa, nggak masalah. Tapi kalau gue lagi cuman gara-gara apa gitu lagi, lagi nyolotan gitu ya, kemudian ribut-ribut itu membuahkan kesedihan gitu ya di hati, udah efek tuh pasti. Profesional ya, memang profesional, tetapi akan lebih berat menjalani hari. Ya dong. Ya kebayang ya Nek, kan 4 pilar kehidupan kebahagiaan itu, kunci kebahagiaan itu lah, kalau boleh dibilang kan sebetulnya kalau lu tuh 2 yang krisis terjadi di 2023 buat lu tuh 2 loh. Friends, of course pasti, iya gak sih? You miss your friends di perusahaan lama lo. Iya kan? Pertemanan yang sudah lu investasikan hampir 20 tahun, ya gila kali orang normal nggak akan kehilangan, iya kan? Friends sama pekerjaan, iya nggak sih Bo? Iya. Nah jadi ya itu yang gue dapet di tahun 2023. Jadi
ternyata gue tuh memang ada overthinkingnya pada saat itu ya, karena satu dan lain hal. Kemudian ada ketidakpedean, dan ternyata mengambil ilmu dari anak sekarang, ya anak gue lah ya, bahwa udahlah jangan dipikirin macem-macem dulu, you just do it and so what gitu Hmm. ya. So what kalau kalau memang ada, ya itu tadi ya, ada kekecewaan orang, lo nggak perform seperti ya as expected gitu, seperti yang diharapkan dan lain-lain gitu. So what? Kita masih punya selalu kesempatan untuk ya belajar dari pengalaman yang kita dapetin. Dan itu pertama. Dan kedua yang gue dapet itu tadi, ternyata gue tuh sebagai pribadi yang profesional, memang gue punya value yang tidak dipengaruhi, atau value yang bisa bertahan walaupun gue tidak ada di bawah payung besar. Oke. Hmm. Dan yang ketiga, nah yang ketiga nih ya Dave, ternyata gue bisa menentukan gambaran tentang diri gue itu seperti apa. Jadi dalam arti gini, selama ini gue dikenal sebagai orang yang sangat santai. Hmm. Benar? Sangat santai, sungkanan, ya, sungkanan, people pleaser. Hmm. Dan akhirnya di tahun 2023 ini, gue bisa melihat sisi yang lain dari diri gue. Bahwa ternyata gue juga bisa lebih terus terang sekarang. Lebih bicara sesuai aja gitu dengan apa yang mau gue sampaikan. Kalau nggak beres, gue bisa menyampaikan enggak. Kalau gue nggak mau, gue bisa bilang enggak. Kalau dulu, gue bisa tuh. Ini contoh aja ya, contoh aja. Misalnya, mau kita kan tahun ini kan gue ganti mobil tuh. Karena mobil gue udah cukup tua ya. Gue ganti mobil. Nah, mobil yang gue mau warnanya hitam. Nah, terus suami gue bilang, adanya putih nih. Ini sederhana aja ya, sederhana aja. Adanya putih nih. Gimana? Kalau nanti nunggu yang hitam, baru tahun depan kayaknya. Terus gue pikir-pikir, ini kok tipe mobil yang gue kepengen, gue maunya hitam ya. Kalau putih kayak ambulans. Nah, kalau gue yang dulu ya, Dave, apalagi sama suami gue udah ketebak tuh, udah kebaca. Pasti gue, ya deh, gitu. Ya udah, terus ya udah gue jemput lo pakai ambulans pasti, gitu, ya kan? Nah, gue bisa lo bilang enggak, gue nggak mau, gue mau tunggu hitam. Tapi hitam bisa nanti loh. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya gue mau yang hitam. Nah, itu tuh sebenarnya contoh sederhana banget loh. Lu monyet ya. Gue sekarang kalau ngelihat Alphard putih pasti gue akan gini, anjir ambulans. Iya, Bo. Ambulans kan, Bo. Ya dong. Kalau putih, ya kan? Gak mau gue. Ya, gue maunya hitam, gak mau. Ya, itu. Oke. Nah, kemudian ya jadi gue lebih bisa berkata tidak, enggak gitu. Dan pada akhirnya yang dulu kayaknya gue santai, gue cuma nerima apa yang dikasih ke gue. Sekarang enggak nih. Jadinya gue gue nggak santai lagi. Ternyata gue bisa men-challenge diri gue untuk keluar dari zona aman nyaman gue yang santai doang itu, ya. Sekarang gue bisa bikin materi gue sendiri, gue bisa ini, gue bisa itu, dan itu menambah penilaian diri gue sendiri terhadap gue. Lo tahu kan bahwa teman-teman tahu kan bahwa yang paling bahaya itu adalah di saat kita tuh membutuhkan dan selalu membutuhkan, lebih mementingkan validasi dari orang lain daripada dari diri kita sendiri. Nah, sekarang gue tahu bahwa gue tuh bisa, I can validate myself. I don't need anyone else to validate me. Ya. Berarti kalau nih ya, kita harus describing 2023 dalam one single word. Apa tuh satu kata yang lu pilih? Single word ya, susah nih ya.
Tunggu ya. Ambulans. Enggak. Buat gue 2023 itu adalah satu kata. Satu kata. Belajar. Belajar. Oke. Belajar. Gue belajar banget di 2023 ini. Gue belajar, karena kalau gue lengkapin banyak katanya. Iya, Nah, gue ambil banyak. satu Satu aja, kata. kata kunci, belajar. Gue banyak banget hal yang jadinya tuh gue bener-bener gue belajar dari 2023. Termasuk hal-hal baru yang gue pelajari dari diri gue sendiri, gitu. Yeah, Itu sih. that's nice. Kalau lo apa? Satu kata. Satu kata. Ini sambil kita minta teman-teman ya. Teman-teman juga dong Iya, iya. partisipasi ya. Ayo. Tulis di kolom komentar satu kata yang buat lo representasi terhadap tahun 2023. Satu kata, Ada, one single word. ada yang bilang gara-gara Mbak Becky mobil putih gue mau dijual deh. Berjuang, proses, sabar, sad, Struggle, lelah, hmm, struggling, ikhlas. learn, bangkit, melepaskan, sabar, percaya diri, recovery, accept, let go, duka, menerima, semangat, pendewasaan, amazing, Banyak ya yang ikhlas, banyak loh yang ikhlas. reborn, nerimo, bertahan, maju terus, Free, bebas. sabar, Iya. ikhlas, Ikhlas. Iya. Banyak ya. Kalau gue renovasi mungkin gue. Renovasi. Ya. 2023 itu gue renovasi badan gue dan gue merenovasi hidup gue gitu. Jadi yang lo lihat sekarang ini, kalau teman-teman kan yang nanya bukan cuma teman-teman dekat gue, yang nanya bukan cuma lo aja kan, Bek. Kayak kemarin gue ketemu Melanie Ricardo, gue ketemu Ari Kirana. Maksudku those are orang yang nggak ketemu tiap hari kan gitu. Mereka komentar dan bertanya, kok lo beda sih sekarang gitu. Itu karena menurut gue itu adalah hasil renovasi yang gue lakukan di tahun 2023. Kita akan tutup sesi ini dengan satu pertanyaan terakhir. Ya. Pengalaman ini akan membuat tahun 2024 jadi tahun yang lebih gimana buat lo? 2024 akan jadi tahun yang lebih menarik untuk gue. Lebih menarik dan gue akan lebih semangat. Karena, nah ini nih, jadi apa yang gue belajar dari 2023 membuahkan aktivitas yang akan gue geluti di 2024. I'm going back to school. Jadi akhirnya gue itu kemarin-kemarin kan gue takut ya mau ngomong, takut nggak jadi, malu gitu, pamali gitu. Nah sekarang karena gue udah bayar berarti kan udah nggak boleh dong mundur lagi. Gue akan ambil S2. Gue akan ambil S2 karena ya kemarin itu dengan pengalaman gue yang di depan kulkas mau menetes air mata dan pernah merasa bahwa apakah gue akan seperti sekeren biasanya dan lain-lain. Nah itu juga membuahkan pengalaman buat gue bahwa gini, gue mikir gini ya, kok ternyata kalau gue bergerak sendiri dan lain-lain, membagikan hal yang itu saja tanpa belajar lagi, gue pasti jadi bego sih Dave. Iya, pasti. Gak maju. Nah, akhirnya ya kan belajar bisa dari mana aja ya. Tapi gue pikir kenapa enggak gitu. Gue ambil S2 yang sesuai dengan minat dan passion gue. Nah akhirnya gue ambil S2 jadi program magister komunikasi. Gue pikir gini, S2 program yang sesuai sama minat gue. Jadi gue akan ambil S2 kriminologi. Gue mau sih kayak Criminal Minds ya nih. Criminal Minds. Gitu. Dan gue kepengen, maksudnya gini loh,
gue kepengen juga share semangat, Dave. Hmm. Kayak tadi yang lo bilang, gue bilang, pasti juga teman-teman banyak yang ngalamin ada perpisahan, ada keraguan terhadap diri sendiri, ada yang biasa bekerja di perusahaan besar, bisa jadi tahun ini memutuskan untuk berjalan sendiri, pengen jadi wirausahawan dan lain-lain gitu ya. Pasti ada krisis PD-nya tuh. Nah, yuk Pasti. semangat yuk. Dan banyak orang yang bisa jadi berpikir, pengen deh sekolah ini lagi, atau pengen deh belajar itu, pengen deh belajar ini, yang nggak perlu juga S2 gitu ya. Atau pengen deh ngelarin S1, misalnya. Dulu kepotong karena udah keburu kerja, misalnya gitu ya. Tapi udah 20 tahun lewat. Apa masih layak? Apa masih pantas? Apa masih boleh? Emang boleh? Dan di sini gue mau jawab, boleh. Gue Mm-mm. akan kembali ke sekolah setelah 26 tahun gue lulus S1. Dan lo melakukannya untuk validasi diri lo sendiri. Diri. Yes, Yes. tidak untuk validasi dari orang lain. Benar. Nah, lu, giliran lu. Apa ya? Tadi Lo pertanyaan apa sih, Nek? ntar tahun 2024, apa yang lu dapatkan di 2023 Hmm. akan menjadikan 2024 tahun yang, kalau gue kan tadi tahun yang sangat menarik untuk gue Ya. kan. Mungkin tahun yang lebih berani kali ya. Maksudnya ternyata selama ini gue tuh banyak menjalani kehidupan gue tuh sangat berhati-hati, leaning Mm-mm. toward takut gitu. Gue tuh penakut lah gitu menjalani kehidupan gue. Dan it's not fun gitu. Dan sekarang apa yang terjadi membuat gue jauh lebih berani gitu. Gue udah nggak ada lagi tuh ketakutan gue. Gue lebih berani aja dan lebih gampang aja. Pokoknya kita harus lebih banyak bersuka cita ya, Bo. Ember. We have to enjoy moment, we have to enjoy each other, we have to enjoy and be grateful. Dan selalu berikan yang terbaik. Gitu. Nah, pas nih kita tutup 11-11 Hari Diskon Nasional kali. Udah lewat 11-11. Pose yang bagus mau di screenshot katanya. Oke.